Expose TV Oku, Batu Raja, Senin tanggal 3 November tahun 2025, terkait dugaan kasus penipuan yang meresahkan masyarakat. Seorang pria berinisial YPPNASH, yang diduga kuat mengaku sebagai advokat atau pengacara, telah dilaporkan ke Polres Oku pada tanggal 23 Oktober tahun 2025 lalu. Kronologi singkat, korban, Ibu Leli Fatima dari Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Uang ini ditransfer sebagai biaya jasa atas janji YPPNA untuk membantu pengurusan masalah tanah korban. Kecurigaan muncul setelah legalitas YPPNA sebagai advokat diragukan. Upaya kekeluargaan gagal. Kuasa hukum korban, Bapak Rahmat Hidayat, SH, telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan, meminta YPPNA menunjukkan bukti legalitas, seperti kartu tanda pengenal advokat KTA, dan berita acara sumpah. Namun, YPPNA tidak dapat menunjukkan dokumen sah apapun. Poin kunci, ketidakmampuan YPPNA membuktikan profesinya menjadi dasar kuat bagi Leli Fatima untuk melaporkan kasus ini. Tindak lanjut hari ini. Pada hari ini, Senin tanggal 3 November tahun 2025, korban Leli Fatima dan kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Oku untuk menindaklanjuti laporan tersebut, berharap kasus penipuan ini segera diproses. Imbauan penting, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan melakukan verifikasi ketat terhadap profesi seseorang, terutama yang menawarkan jasa hukum, untuk menghindari menjadi korban penipuan. Sampai ibu melaporkan tersangka YF dan JH ini 6 juta kurang lebih ya. kurang lebih. Tanda terima bukti-bukti dia neken, tanda bukti TF, transfer, Udah lengkap semua. udah di penyidik. Iya, Saksi-saksi bu? saksi-saksi sudah ada. Kami mendampingi Ibu Fatima mendatangi kembali Mapolres Ogan Komering Ulu, menanyakan perihal laporan polisi yang sudah dibuat oleh Ibu Fatima, Leli Fatima, pada tanggal 23 Oktober 2025 ya. Nah, laporan polisi ini terkait dengan adanya dugaan penipuan. Adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Yopen Alinda SH. Jadi kejadian ini kronologi singkat. Jadi kejadian ini itu kalau tidak salah bulan Agustus tahun 2025 Bu ya. Jadi pada bulan Agustus itu Ibu Leli Fatima dan keluarga besar ini ada persoalan tanah. Persoalan tanah, datanglah saudara Yopen Alinda SH tadi menemui Ibu Leli Fatima di rumah di Desa Merbau Bu ya. Di Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, itu menawarkan bisa untuk menyelesaikan Bu ya, untuk mendampingi persoalan hukum masalah tanah tadi, seperti itu. Nah di sini beliau yang bersangkutan terlapor ini sudah menerima uang lebih kurang sebesar 6 juta untuk proses pendampingan hukum. Kenapa delik penipuannya masuk? Menurut hemat saya, unsur-unsur yang ada di dalam pasal 378 tadi yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan, dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, nah, itu sudah terpenuhi. Kenapa saya mengatakan secara tegas itu sudah terpenuhi? Kenapa? Karena saudara Yopen Alinda ini tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara. Saya sudah mengkonfirmasi kepada saudara Yopen Alinda sebagai terlapor bahwa saya minta tunjukkan KTA sebagai advokat atau pengacara. Yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan pada saat itu. Maka kami simpulkan bahwa yang terjadi dalam proses perkara pendampingan hukum yang dilakukan oleh saudara Yopen Alinda tadi, itu unsur-unsur dugaan penipuannya terpenuhi. Karena dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, seolah-olah bahwa yang bersangkutan itu sebagai pengacara, sebagai advokat. Nah, kenapa kami bisa mengatakan seperti ini? Karena didukung dengan beberapa bukti yang ada. Jadi ada bukti surat kuasa yang dibuat oleh saudara Yopen Alinda. Di situ dijelaskan
kantor hukum Eskopa ya, Eskopa. Ya, Eskopa, law firm, bahkan law firm. Ya, firma hukum berarti. Jadi mengatasnamakan itu, lalu di bawah itu ada tanda tangan bergelar advokat ADV. Gelar tulisan ADV itu tidak sembarangan. Gelar itu bisa digunakan oleh seseorang yang bergelar sarjana hukum dan sudah disumpah atau dilantik sebagai advokat di pengadilan tinggi. Nah, ketika saya konfirmasi ke saudara Elvin Alinda, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sebagai advokat. Maka kami sebagai tim hukum itu menyimpulkan bahwa dugaan penipuan sesuai dengan yang diatur di dalam unsur-unsur pasal 378 itu tadi sudah terpenuhi. Sehingga Ibu Lely Fatimah mengambil langkah hukum pada saat itu tanggal 23 Oktober tahun 2025 ya. Dan hari ini pada tanggal 3 November 2025 kembali Ibu Lely Fatimah mendatangi Mapolres untuk menanyakan sejauh mana perkembangan laporan polisi yang sudah dibuat oleh Ibu Lely Fatimah. Dan hari ini kami